Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berpuasa di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Allahumma amin. Saya berdiri di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul salat berpuasa. Sungguhnya sebuah ibadah mempunyai dua potensi yang selalu beriringan satu sama lain. Di satu sisi, sebuah ibadah bisa menjadi ladang pahala bagi kita, tapi di sisi lain, jika kita tidak memenuhi syarat, adab dan rukunnya, ibadah yang kita lakukan bisa menjadi fitnah bagi kita. Contoh yang paling jelas dalam masalah ini terdapat dalam surah Al-Maun ayat 3 yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ayat tersebut begitu tegas mengingatkan kita bahwa sholat bisa menjadi fitnah dan ancaman jika kita tidak menjalankannya sesuai aturan. Lalu, bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman tentang puasa yang kita jalankan? Ada. Setidaknya ada dua dalil yang mengingatkan kita tentang bahayanya orang berpuasa tapi tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Dalil pertama, Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Hadis tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang berpuasa tanpa pahala. Peringatan berikutnya ada di mana Jibril alaihissalam mendoakan keburukan kepada mereka yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka aku katakan amin. Hadis riwayat Ibnu Waiza disahihkan oleh Albani. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan saja sudah merupakan musibah yang luar biasa. Ditambah dengan doa laknat dari Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita tidak termasuk dua golongan dalam hadis tersebut. Allahumma amin. Saudara muslimin yang berbahagia, sangat penting bagi kita dan terutama diri saya sendiri untuk mengetahui mengapa orang yang berpuasa bisa mendapatkan kecelakaan yang sedemikian buruk. Setidaknya ada 4 hal yang bisa membuat orang berpuasa mendapatkan kecelakaan yang begitu demikian. Yang pertama, mereka berpuasa tanpa keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat familiar di telinga kita, innamal a'malu binniyat, yaitu sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka berpuasa tanpa keikhlasan ibarat surat perjanjian tanpa stempel dan materi, menjadi sia-sia dan tidak berguna. Seharusnya puasa melatih orang untuk ikhlas karena ia merupakan ibadah antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Bukhari. Tapi sayang sekali, masih banyak manusia di luar sana yang berpuasa karena ria, harta maupun kecenderungan diri berbagi. Saudara muslimin yang berbahagia, golongan yang rugi kedua adalah orang yang berpuasa tanpa ilmu. Mereka tidak mengetahui mana yang membatalkan dan mana yang tidak. Akibatnya, puasa mereka menjadi begitu rapuh dan tanpa makna. Menyangka telah melakukan hal yang benar, padahal sejatinya salah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, seorang faqih ahli ilmu agama lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka marilah kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dengan sama-sama memahami sepenuhnya hukum-hukum seputar puasa. Yang ketiga adalah mereka yang berpuasa hanya dari makan dan minum dan berhubungan badan semata dan merasa bahwa dengan itu sudah cukup untuk memenuhi semua ketentuan dan tuntutan puasa. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan masalah ini, barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan beramal kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka adalah yang berpuasa tapi tidak bisa menundukkan nafsu dan emosinya, sehingga mereka menundai siang hari Ramadan
dengan lisan yang tak terjaga dari ghibah, amarah, dan berkata dusta, atau anggota badan yang tidak terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Golongan yang terakhir adalah golongan yang keempat. Mereka menjalankan ibadah puasa tapi penuh dengan kemalasan. Mereka tidak menyadari dan memahami bahwa bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa saja, tapi lebih dari itu. Rasulullah SAW bersabda tentang bulan-bulan ini, bulan di mana dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan malaikat berseru, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Golongan ini berpuasa tapi tidak menjalankan sholat tarawih, tadarus dan tilawah, tidak pula berusaha untuk bersedekah, dan tidak pula menyempatkan diri untuk iktikaf, dan menjadikan puasa sebagai alasan untuk berbalas-balasan di siang hari. Penutup, semoga kita terhindar dari golongan-golongan orang-orang yang berpuasa tapi sia-sia secara pahala dan keutamanya. Semoga Allah melindungi kita dari 4 golongan tersebut, dan semoga kita mendapatkan keberkahan puasa yang begitu mulia. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.